Eh, Selamat malam semua. Malam Pak. Malam, Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, kita masuk di pertemuan kelima ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai tokenisasi dan untuk pertemuan sekarang kita akan fokus mengenai steaming ya di eh, pemrograman pemrosesan bahasa alami atau NLP. Oke, share screen saya udah terlihat belum? Udah Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, tahap kedua setelah kita tokenisasi itu memecah ya, memecah dari kalimat menjadi kata. Tahap selanjutnya adalah steaming. Itu menurut Manuel Joan ialah proses menghilangkan akhiran dari sebuah kata untuk menemukan atau menjadikannya kata dasar. Ya, tahun 2014. Oke, contohnya apa sih? Contoh merubah dari kata berimbuhan menjadi kata dasar. Nah, di sini kalau contoh bahasa Indonesia, eh, contohnya pekerjaan, ini kata dasarnya kerja ya. Terus menikah, kalimat dasarnya, kata dasarnya nikah dan bepergian, kata dasarnya pergi ya. Ya, itu cara kerja dari steaming. Simpelnya seperti itu. Nah, tujuan dari steaming itu untuk mengetahui makna dari sebuah kata walaupun sudah mempunyai bentuk yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada dokumen satu, itu perkembangan ekonomi semakin baik. Lalu di dokumen kedua itu berkembang kasus pencurian. Nah, kalau kita cari itu kan perkembangan sama berkembang kan beda ya katanya. Tapi kalau kita balikan ke bentuk kata dasarnya, kita akan menemukan persamaannya. Ya, di sini ada perkembangan ekonomi semakin baik. Ini D1. Ini kata dasarnya adalah kembang. Tapi kembang dalam bahasa Indonesia ya, bukan dalam bahasa Sunda. Kalau Sunda kembang artinya bunga ya. Tapi kalau bahasa Indonesia berkembang, perkembangan itu kata dasarnya adalah kembang. Lalu berkembang juga kata dasarnya adalah kembang. Nah, jadi kalau balik lagi ke eh, NLP, kita akan menemukan persamaannya ya dari dua kalimat ini. Oke, setidaknya ada dua metode steaming. Pertama, algoritmik, ini jadi bawaannya, yaitu membuat sebuah algoritma yang mendeteksi imbuhan. Nah, jika ada awalan atau akhiran yang seperti imbuhan, maka akan dibuang. Ya, kayak tadi, contohnya ini. Ya, ini kan ada imbuhan pekerjaan. Ini kan ada imbuhan pek sama an ya. Pe sama an. Ya, jadi kata dasarnya kerja. Terus nikah, me-nya dihilangkan karena itu imbuhan. Lalu bepergian, be-nya dihilangkan dan an di belakang dihilangkan. Jadi pergi. Itu metode pertama. Oke, kelebihan dari metode ini itu relatif cepat. Ya, tetapi kekurangannya beberapa algoritma terkadang salah mendeteksi imbuhan. Nah, sehingga ada beberapa kata yang bukan imbuhan tapi dihilangkan. Ini contoh bahasa Indonesianya makan. Ini kan an di belakang bukan imbuhan ya. Nah, kalau kita pakai
algoritmik, ini akan dihilangkan jadi mark ya. Kalau mark kan nggak ada artinya jadinya. Ya kita nggak tahu artinya mark apa. Hmm. Nah, lantas ada metode kedua yaitu metode lemma atau lemmatization. Yang ini didasarkan pada kamus ya, menggunakan kosakata dan morphological analysis ya, dari kata untuk menghilangkan imbuhan dan dikembalikan ke bentuk dasar dari kata. Nah, contoh stemming ini bagus untuk kata-kata yang mengalami perubahan tidak beraturan, terutama dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kata dasar si itu berubah bentuknya menjadi saw atau menjadi sin. Nah, sedangkan kalau kita pakai algoritmik, ini akan susah ya, karena tidak ada imbuhan ing dan sebagainya. Gitu. Jadi ada dua metode algoritma stemming, ini bawaannya algoritmik dan metode lemma. Oke, ada pertanyaan sampai sini di teori stemming. Oke, aman ya. Nah, di sini ada contoh aplikasi web yang bisa teman-teman eh, coba-coba di NLP. Websitenya contohnya banyak ya. Salah satunya First Language. Oke, belum Mas Rizky. Kita baru mulai. Nah, teman-teman bisa akses di firstlanguage.in. Ini salah satu aplikasi yang bisa teman-teman implementasikan. Nah, ini cara simpel teman-teman untuk implementasi NLP menggunakan API. Ya, ada banyak, ada NLP Basic, ada question answering, translator, text classification, sini perangkuman, dan lain sebagainya. Silakan dicoba. Ini websitenya, salah satu websitenya untuk implementasi NLP menggunakan API. Cuman ya karena ini bentuknya apa ya, eh, API ya, jadi kita nggak punya pemrosesan NLP, jadi mereka ada pricing tentunya. Ya, ini free cuman ada beberapa fitur yang masih mereka tutup. Dan kalau buat coba-coba, ini lumayan bagus ya. Kita respon. Nah, ini dia menyediakan basic API, steamer, nah yang kita pelajari ini, terus lemma, coba ya. Oke, nanti
Jadi ini nanti query yang ada di Postman, teman-teman. Curl, nanti muncul seperti ini responnya. Oke, Mas Yudi. Oke, silakan dicoba-coba websitenya. Masuk juga ada text classification, ada QE. Oke, lanjut ya. Jadi ada beberapa algoritma steaming. Yang terkenal itu ada Porter, ini untuk bahasa Inggris. Terus ada algoritma Nazif dan Andriani, ini untuk bahasa Indonesia. Dan ada Vega, Thala, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan Porter ini berarti untuk artikel atau dokumen dalam bentuk bahasa Inggris. Dan untuk Nazif dan Andriani ini untuk kalimat yang bahasa Indonesia. Gitu. Ya, karena NLP ini beragam ya bahasa di dunia. Dan eh, satu bahasa tidak bisa disamakan dengan bahasa lainnya. Dia punya karakteristik masing-masing. Kayak kita punya kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. Nah, seperti itulah algoritma steaming ya. Oke, lalu di sini ada library yang menerapkan algoritma Nazif dan Andriani. Itu namanya Sastrawi. Ya, jadi saya untuk memperoleh kata dasar dengan mudah ya. Sastrawi ini. Teman-teman searching. Ya, Sastrawi ini sebelumnya adalah project yang dibuat dalam PHP. Di sini ada contoh penggunaannya. Ini project awalnya di GitHub ini, Sastrawi. Ini contoh penerapannya. Jadi mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Contohnya menahan, ini jadi tahan, terus berbalas-balasan, ini jadi balas. Nah, Sastrawi ini dia menerapkan metode lema ya, berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Oke, di sini penulisnya membuat contoh kasus. Contohnya di satu blog itu berisi posan rakyat memenuhi halaman gedung untuk menyuarakan isi hatinya. Nah, pencarian dengan query di bawah ini tidak akan menemukan post. Ini kalau kita searching, select all from post where content like suara, ini pasti nggak bakal dapat ya, karena suara udah berubah menjadi menyuarakan. Nah, konten ini akan muncul kalau kita merubah menjadi kata dasar semua. Di rakyat, penuh, halaman, gedung, suara. Nah, suara isi hati. Jadi kalau saat kita melakukan query di MySQL, terus kita cari kata suara, maka posan itu pun akan muncul. Gitu. Oke, Mas Solis. Oke, ini Git repositorinya.
Masuk ada sampel juga, teman-teman bisa coba. Coba kita cari di detik. Ini ya. Nah, si loading websitenya. Oke, kayaknya bermasalah websitenya. Oh, udah nih. Coba. Oke, belum bisa. Ya, nggak muncul ya. Kayaknya ada perbaikan mungkin di websitenya. Jadi nggak muncul. Oke, apa nanti kita coba praktikkan di Google Colab ya. Oke, di sini ada contoh penggunaannya. Itu pertama kita import dulu Sastrawi package di Steamer Factory. Terus kita buat steamer. Kalau di sini ada satu kalimat, perekonomian Indonesia sedang dalam pertumbuhan yang membanggakan. Di sini kan ada beberapa kata yang ditambahkan imbuhan. Ya, kita tinggal pakai steamer, steam, terus katanya. Nanti outputnya itu menjadi ekonomi. Ya, kata awalnya perekonomian, terus kata dasarnya ada ekonomi. Indonesia sedang dalam tumbuh yang bangga. Ya, oke, itu untuk teori dari steaming. Ada yang tanyakan teori tentang steaming? Belum ada ya? Coba kita praktikkan di Google Colabs. Coba sastrawi. Oke, sebelum pakai sastrawi, kita harus install dulu. Gunakan perintah pip install sastrawi.
Oke, sudah berhasil. Terus kita coba kopas aja ya. Oke, nah ini implementasi di Python ya. Nah, kalau kita masukkan ini jelang sidang etik, kita coba yang ini dulu deh. Nah, ini kata jelang masih sama, jelang sidang etik MK. MK sebut aduan ya, aduan. Ini berubah menjadi adu, terus terbanyak berubah menjadi banyak. Terkait juga berubah menjadi kait. Ini penerapan sastrawi di Python ya. Nah, cuman kalau di dalam bahasa Inggris ada yang berubah kata ya, berubah bentuk katanya. Kalau di Indonesia apa ya? Kayaknya ada ya. Saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia ada yang berubah kata atau tidak. Kalau di bahasa Inggris itu ada yang berubah kata dan banyak ya. Ini ada si, saw, sama sin. Nah, sebelum ke yang bahasa Inggris itu Porter, kita mau coba implementasi ini di praktek token kita yang sebelumnya ya mengenai data pakar ya di postingannya Narasi TV. Ini udah bisa semua. Oke, bisa Mas Henry bisa. Oke, yang lain bagaimana? Bisa ya. Sekarang silakan buka praktik kita yang kemarin di latihan token 3. Oke, di-upload dulu ya datanya. Terus coba kita running all dulu.
Oke, ini ya hasilnya. Nah, kita mau merubah kata yang berimbuhan menjadi kata dasar menggunakan sastrawi. Oke, kita mulai dulu dalam bentuk kalimat, final text. Ini hasil hasil kalimatnya. Di sini ada berapa yang belum ke kata dasar. Contohnya buktikan. Nah, ini kan kata dasarnya ada bukti ya, karena imbuhan. Oke, kita tambah kode. Kita install dulu. Oke, udah berhasil install. Terus kopas dari sini aja. Oke, kita import sastrawi terus kita bikin steamer. Kita tampung hasilnya di hasil steaming. Oke, kita iterasi kata yang ada di hasil token. Pak, Ya, itu kalau pengen apa ke Google Colab itu kita harus login Gmailnya dulu ya, Pak? iya. Google Colab buat nyimpen filenya yang udah kita bikin. Oh iya Pak, baik. Terima kasih ya Pak. Ya, oke. Jadi di sini proses steamernya merubah kata yang ada di hasil token. Terus kita gabungkan hasil steaming sekitaran. Oke, ini hasilnya. Pak, buktikan. Ini harusnya jadi bukti. Nah, ini jadi bukti. Kayak gitu. Oke, silakan dipraktikkan dulu.
Oke, udah sudah berhasil. Oke, bener Mas, kayak gitu. Oke, bagaimana yang lain? Ada yang sudah berhasil juga. Oke, masih proses. Di saya kok error ya, Pak? Error. Iya, Coba di share screen, Mas. sebentar. Jadi dia untuk hasil tokennya itu not defined. Hmm, Dia ngambil dari yang hasil token ini kan harusnya. iya, coba running ulang Mas dari atas, Mas. Oh, tidak diulang di atas ya. Langsung aja dari menu run time, terus run all kayaknya. Mana itu? Oh, ini. Dan Jalankan semua. semua. Ya. Oh, Oh, iya, data data pakarnya upload dulu. oh iya. Oke, saya coba upload dulu ya, Pak. Oke. Oh iya, udah berhasil, Pak. Oke, masih Syam. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang kesulitan?
Oke, Mas Rizky sudah bisa Mas ya. Si Syam juga. Oke, jadi itu praktik kita untuk steamer menggunakan sastrawi. Oke, sekarang kita mau praktik menggunakan porter. Ya, untuk bahasa Inggris. Ya, kita bikin yang baru, new notebook. Oke, teks steamer 2. Oke, yang pertama kita install dulu NLTK ya. Ini buat teman-teman NLTK itu Natural Language Toolkit. Oke, kita pakai NLTK. Oke, silakan pip install NLTK. Terus kode kedua kita import NLTK dan port spesi. Kalau spesi itu yang implementasikannya. Dari sini banyak metode. Salah satunya kita menggunakan porter nanti. Oke, ini kode kedua. Gunakan steamer. Salah. From ya. From LTK Steam import porter streamer. Oke, kita masukkan katanya, kata-katanya yang mau kita ubah menjadi kata dasar. Oke, yang pertama kita pakai ini dulu ya. Pakai yang algoritmik, pakai yang steaming biasa. Ya, bukan dari kamus yang menghilangkan imbuhan dalam bahasa Inggris. Contohnya eating, eats. Oke, kita iterasi.
Oke, di sini menggunakan algoritma steamer, dia berhasil merubah kata eating menjadi eats menjadi eat menjadi eat, sedangkan at itu tetap menjadi at karena ini berubah bentuk ya. Karena algoritma steamer yang ini tidak berdasarkan kamus ya. Tapi kelebihannya dia cepat ya, pas kita run dia langsung ubah. Karena dia hanya menghilangkan imbuhan ing dan s ya. Harusnya kalau berdasarkan kamus, at juga berubah menjadi it ya. Tuh. Terus untuk menggunakan kamus bahasa Inggris, kita buat fungsi dulu. Masukkan ke dalam fungsi spesi load. Kita mau meload kamus bahasa Inggris. Sudah. IN ya. IN Core Web SM. Terus masukkan katanya. Eating, it's, it, dan at. Token induk. Token dot lema. Berubah ya. Oke, atau ini aja. Praktek yang si, sau, sama sin juga. Si, sau, sama sin. Oke, di algoritma steamer biasa ini masih sama ya katanya. Kalau ke kamus, harusnya berubah menjadi si semua. Maaf. Segini ya. Bentuknya dokumen. Oke, ini yang benar. Berarti tadi add emang dalam bahasa Inggris tetap add di kamus IN Core Web SM. Di sini kelihatan perubahannya ya. Kalau menggunakan algoritma steaming yang ini, algoritmik, ini masih dalam kata yang sama. Si jadi si, sau tetap sau, sin tetap sin. Sedangkan sau ini verb 2 ya, sin ini verb 3 ya. Ya, kalau menggunakan kamus, semua dirubah menjadi kata dasar si. Ya, sau jadi si, sin jadi si. Oke, silakan dipraktikkan.
Benar ya? Oke, ini kata menggunakan algoritmik, ini menggunakan lema. Oke, benar Mas Hisham. Henry. Oke, benar. Ini sebenarnya di dilema ini di Core Web SM ini dia menggunakan indeks per katanya. Kita bisa melihat indeksnya. Tuh pakai token.lema. Nah, ini C itu punya indeks 119 dan seterusnya. Ini sama semua indeksnya. Oke, kayak gitu. Silahkan dicoba-coba masukkan kata-kata bahasa Inggris yang punya imbuhan. Terus coba masukkan kata bahasa Inggris yang berubah bentuk. Coba contoh lain, crafting, ability. Nah, ya benar ya. Oke, go jadi go, goes jadi go, when jadi go. Ya, coba di sini kalau sama apa tadi? Oke, di sini kalau kita lihat ada perbedaan ya. Kalau kita hanya menggunakan algoritma steaming, dia merubah kata go jadi go, goes jadi go ya, pakai e belakangnya. Dan when tetap tetap menjadi when. Hmm. Ya, karena algoritma ini hanya mendetek imbuhan, S-nya dihilangin gitu. Crafting nya dihilangin, ability I-nya dihilangin. Kalau kita masukkan di sini, ting, nah di sini rafting sama jadi ref, ability. Menurut kamus bahasa Inggris tetap ability. Ini sama ya. Itu perbedaannya saat kita menggunakan algoritmik dan lema. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang apa? Untuk yang atas itu yang portal steamer itu cuman untuk yang bahasa Inggris saja ya. Ya, betul Mas. Oh, oke. Untuk bahasa Indonesia ada sastrawi.
pakainya Saskawi ya. Oke. Mm-mm. Coba kalau sekarang udah tersedia nggak sih bahasa Indonesia? Sebenarnya beda-beda sih struktur bahasa di tiap negara ya. Itu challenge tiap negara juga. Tapi kalau kita lihat di Google Translate, bahasa daerah juga udah masuk ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda itu udah masuk. Berarti di Google punya punya kamusnya tuh. Ya. Struktur bahasa Sunda, struktur bahasa Jawa, ya, dengan plus minusnya tentu karena mereka masih butuh pengembangan. Tapi setidaknya mereka pasti punya kamus. Tidak menggunakan algoritmik ya. Gitu. Itu Mas. Kita coba cari. Hmm, oh, ini ada Vega, Tala. Masih banyak ya algoritma yang lain. Silakan dicoba. Algoritma Arifin Setiono. Algoritma Vega. Banyak lah. Itu tergantung dari kamusnya sih. Terus seberapa update juga kamusnya mempengaruhi. Kalau kita lihat di sini, Sastrawi juga nggak aktif ya. Tadi itu tahun 2017. 2017. Sedangkan bahasa Indonesia pertama ya kosakatanya. Itu yang harus diupdate di kamus pembenaran katanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, mau bertanya, Ya, itu yang lemma tanpa underscore itu menandakan apa, Pak? yang ini, Token dot lemma, yang ini, token dot lemma. Iya, ini itu indeksnya. kan outputnya. Oh, Jadi kan kita lihat di sini sama tuh. Si itu ada di indeks 119. Jadi kayak kode unik lah di setiap kata. Kamusnya lah ya, gitu. Gitu Mas. baik, Pak. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ada pertanyaan gimana caranya kita memasukkan kata gaul atau slang bahasa Inggrisnya. Tuh contohnya bro gitu ya. Nah, di sini bro tetap bro. Nah, sedangkan kita pengen bro itu menjadi brother. Ya, kita bisa lihat dulu di sini. Di-
di sini kita bisa masukkan dalam atribut rule. Ya, kita buat dulu satu kalimat. Kita bikin doc NLP. Oke, ini katanya kalimatnya ya. Coba tampilkan pakai ini aja biar cepat. Oke. Oke, di sini kelihatan kata bro tetap menjadi bro. Terus yang lain ada yang berubah katanya. Nah, cuman fokus kita mau memasukkan kamus gaul, yaitu bro dan brah ini menjadi brother. Ya, menggunakan atribut rule. Oke, bikin dulu variabel NLP get pip atribut rule. Terus kita masukkan sini ada teks. Kita mau merubah kata bro sama kata brah ya menjadi brother. Ya gini. Kita masukkan teks bro, teks brah, lalu lemanya kita tambah brother. Oke, saat kita running, nah, kata bro kita berubah menjadi brother, brah juga menjadi brother. Oke, itu caranya bagaimana kita masukkan kata slang ke dalam NLP. Termasuk juga kalau teman-teman nanti di skripsinya ngambil NLP, sentiment analysis, khususnya di media sosial, itu kan katanya tidak baku ya. Seorang saat mengetikkan cuitan di Twitter atau juga komen di Instagram, itu jarang sekali yang baku ya. Biasanya kata-kata slang yang keluar. Ketikkan slang atau kalimat gaul lah. Kayak gitu. Yang pasti nggak dimengerti dalam kamus bahasa Indonesia. Gitu. Oke, silakan dipraktikkan.
Oke. Oke, bener Mas Hisham. Pak mau nanya itu kalau token lema yang antara yang tadi yang di atas sama yang di bawah ini, kalau tidak ada bahasa pengulangannya berarti nggak bakal keluar kodenya ya Pak? Kalau nggak ada bahasa pengulangan, Iya, kan tadi yang di atas itu kan ada token lema, ada bahasa pengulangannya juga yang atas. Nah, ya itu kan keluar kode ya. mm, Kalau yang bawah kan enggak ya. Berarti kalau nggak ada pengulangan nggak bakal keluar kode ya Pak? kalau kita nggak ketikin token lema, dia nggak muncul. Di bawah emang saya ilangin biar fokus ke katanya. Bisa juga sih dimunculin tokennya, tinggal dibikin aja di sini. Nih, sini biar kalau mau munculin indeksnya, bisa juga di sini. Nah ini indeksnya. Cuman pusing juga lihat indeksnya, dihilangin aja. Gitu, Mas. Itu Baik buat Pak. buat info aja sih. Jadi di belakangnya tuh mereka punya indeks kamus kayak gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang sudah baru Mas Hisham. Mas Henry belum ke capture gambarnya, Mas. Punya saya error, Pak. Error. Boleh Iya, share. Boleh share screen, Mas. saya pakai pakai device, Pak. Oh, oke. Ya, tapi saya udah kirim ke grup sih, Pak. Hmm, ini Porter Stemmer. Ntar berarti bagian sini ya. Apa sih errornya? Porter, Mas. Kurang E sama R. Porter. Tipe dikit, Mas. Sebelum saya sini. Nah, sini, Mas. Porter. Di ini juga sama Porter. Porter steamer. Oke, coba praktekin, Mas. Oke, Mas Rizky beres ya. Sendri. Oke.
Oke, baru 3 ya. Baru 3 mahasiswa yang sudah selesai. Pak mau nanya terkait tugas-tugas yang sebelumnya itu masih bisa dikumpulkan ya, Pak? Masih boleh submit. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, diusahakan 1 minggu selesai tugas. Kalau enggak nanti numpuk, Oh Mas. iya Pak, ada yang salah huruf Pak. Tadi punya saya. Ya, coba praktekin, Mas. Iya Pak, bentar ya Pak. Hmm. Kalau tugas mending diberesin per hari itu kalau bisa, cuman kalau si Bukar itu minimal pas pertemuan kuliah udah di submit. Kalau enggak nanti numpuk sama tugas kuliah lain. Ya, oke. Kita nunggu Mas Faturozi ya. Kita tungguin Mas sampai beres Mas. Masih error juga Pak. Error apa tuh? Di bagian sininya. Mbak screenshot lagi. Iya Pak, sebentar saya kirim ke grup ya Pak. Ya. Oke, sekarang udah bener porter steamer. Ininya kurang S, Mas. Ini di sini Word sudah benar, cuman di bagian sini kurang S. Oh iya Pak ya. Oke, Oke Pak, sudah Pak. Terima kasih ya Pak. oke. Oke, tanyakan sampai sini. Praktek kita menggunakan porter atau juga menggunakan sastrawi. Oke, yang jelas di NLP ini sangat terbuka ya penelitian. Ya, karena bahasa juga terus berkembang, terus makin ke sini kan kita coding pakai bahasa programan, kan pakai bahasa komputer lah. Nah, sekarang itu beralih tuh bagaimana komputer bisa mengerti bahasa manusia. Ya, dia akan pasti banyak penelitian di situ. Oke, belum ada pertanyaan ya. Kita masuk ke tugas timing. Oke, silakan dibuka tugasnya. Halo Mas. Ya, Waalaikumsalam Mas. Kenapa Mas? Di ini Mas, dekat rumah lagi ngerjain tugas gua. Kenapa? Taman Mini.
Ah, abis gue balik dari pasar dah lu OTW. Kalau mau. Oke, silakan buka link tugas saya di Collabs. Itu saya udah kirim di chatting. Akan dibuka. Oke, tugas steaming and lemmatization. Yang pertama ini biasa ya, jalankan kode ini. Kan sebelumnya teman-teman harus install dulu LTK-nya ya. Sini tugas pertama, ubah daftar kata ini itu 2 ke bentuk dasar menggunakan steaming. Ini algoritmik ya. Di sini silakan ketikkan kode di sini, terus menggunakan lemma. Ya, di sini menggunakan steaming, di sini menggunakan lemma. Dan amati transformasinya atau perubahannya. Ya, perubahannya dari kata running menjadi kata apa menggunakan steaming, lalu nanti running berubah menjadi kata apa menggunakan lemma. Dan tuliskan catatan singkat pada kata-kata yang mempunyai kata dasar yang berbeda dengan menggunakan steaming dan lemmatization. Oke, itu tugas pertama. Nanti di sini dituliskan ya poin-poin kesimpulannya, apa yang berubah, apa yang bisa dihandle oleh steaming, apa yang bisa dihandle oleh lemma. Silakan di sini ya. Terus tugas kedua yaitu ubah teks menjadi bentuk dasarnya menggunakan steaming dan lemma. Ya, jadi kan kita udah belajar token ya. Terus silakan diterapkan, terus digunakan algoritma steamer di sini, terus nanti join, lalu kalimatnya jadi apa? Ya, lihat perubahan antara kata kalimat pertama, terus kalimat yang sudah menggunakan algoritmik steaming. Lalu yang kedua menggunakan lemma. Ya, itu. Terus nanti eh, bandingkan apa yang bisa dihandle oleh steaming, algoritmik, dan apa yang bisa dihandle oleh lemma. Itu. Itu tugasnya. Ada yang mau tanyakan mengenai tugasnya? Mudah ya tugasnya. Tadi yang udah praktik pasti cepet lah ngerjainnya. Tinggal bikin apa? Tinggal bikin observasinya apa. Oke, waktunya 1 minggu ya. Jadi saya bikin form submitnya di e-learning. Untuk yang berhalang, yang belum bisa membuka e-learning, yang bermasalah e-learningnya bisa kirim ke email saya. Oke, silakan kalau ada yang tanyakan. Kita absen ya. Abdurrahman Hakim, Ali Usman, Edi Rasidi, Iya, ada Pak. Habibi, Hadir Pak.
Ilham Hamdi, Hadir, Pak. Ita Krisnawati, Kholis, Mufid, Ponsianus, Hadir, Pak. Raffiatun, Romi Fadli, Hadir, Pak. Yunisara, Henry Taswin, ah, Mbah Yuni ya, Henry Taswin, Ada, Pak. Hisham, Hadir, Pak. oke, Lamdes, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Yudi Kurniawan, Hadir, Pak. Muhammad Faturozi, Hadir, Pak. Oki Alfian, Hadir, Pak. Toto Wahyudi, Hadir, Pak. oke, ada yang mau tanyakan? Atau ada yang belum di absen? Saya hadir, tuh, Pak. Mana Mas? Maaf, Pak. Atas nama Oke Alfian. Kemarin saya hadir, Pak, minggu kemarin. Oh, oke. Oke, ada lagi yang belum di absen? Kita mau koreksi absen, silahkan. Oke, jadi ini ya tugas teman-teman di steaming dan lema. Pak, nanya, Pak. Ya, silakan. Tugasnya diduplikat ke akun kita ya, Pak ya? Apa running di sini aja, Pak? Boleh diduplikat, di Oke, copy Pak. aja. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Oke, saya bikinin dulu form submitnya ya. Oke, nanti silakan submit e-learning di praktik steaming ya di sini ya. Sudah bikin. Ini linknya ke Google Colab. Pengumpulannya boleh menggunakan Google Colabs yang di-share atau juga Python-nya di download terus di-upload juga
Silakan. Waktunya 1 minggu ya. Sebaiknya jangan ditumpuk tugasnya karena nanti akan jadi malas ya nanti kalau kebanyakan tugas. Jadi sebaiknya kalau ada waktu luang langsung dikerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada ya. Nanti kalau ketemu error, kalau teman-teman yang belum praktek terus coba nanti praktek di rumahnya, silakan tanyakan di grup atau juga kontak saya juga secara langsung juga silahkan. Baik di jam kuliah juga di luar kuliah silahkan ditanyakan. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Saya tutup ya pertemuan ini. Terima kasih presidennya. Ada yang menanyakan, Mas? Enggak, Pak. Oke, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama. kasih. Terima kasih, Pak. Pak, sudah absensi belum ya?